Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mamhi, ketemu lagi nih kita di turnamen Tutur dan tuntunan kesehatan kesehatan mental. mental. Aku Ulan, hari ini sama Aku dia. kita akan bahas tentang satu topik yang mungkin udah banyak dibahas ya Teh ya, yang lagi banyak banget dibahas sama teman-teman semua, yaitu tentang inner child. Nah sebenarnya inner child itu apa sih Teh? Oke. Banyaknya sekarang ya fenomena-fenomena aku punya inner child gitu. Luka batin gitu ya. Ya, luka batin yang yang jadinya aku jadi punya gangguan inilah, punya gangguan itu ya gitu. Banyak sekali yang seperti itu. Sebenarnya kan inner child itu adalah apa sih namanya ya? Suatu peristiwa gitu ya, atau serangkaian peristiwa yang memang bisa kita alami gitu ya, kita alami semasa kecil kayak gitu. Nah, semasa kecilnya itu usia berapa gitu ya. Ada yang mengatakan kalau menurut si National Association Education of for Young Children itu mungkin sekitar usia 0 sampai 8 tahun gitu ya. Tapi ada juga kalau yang Harlock itu biasanya usia 2 tahun ya, 2 tahun sampai sekitar 6 tahun. Berarti biasanya kalau kita ambil rata-rata atau simpulkan gitu ya, mungkin itu nanti di usia 0 sampai 6 tahun si golden age-nya gitu ya gitu. Nah, berarti peristiwa atau kejadian ya yang terjadi pada usia ya 0 sampai 6 tahun gitu. Itu adalah inner child kita. Dan setiap orang pasti akan memiliki itu karena itu kan proses kehidupan ya. Kayak gitu. Kita pasti akan mengalami hal tersebut. Gitu. Cuman inner child yang seperti apa sih gitu ya gitu ya. Akhirnya menimbulkan luka batin yang mungkin orang-orang sekarang lagi tren banget inner child luka batin gitu ya. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di situ. Itu paling ya pengertian gitu atau definisi dari inner child itu. Oke Teh, berarti kalau misalnya inner child itu kan kalau orang-orang tuh suka bilangnya kayak ya aku nih kayak ngerasa luka nih karena inner child aku kayak terluka, aku ngalamin peristiwa yang buruk nih pas aku misalnya lagi usia 11 tahun atau misalnya lagi usia 17 tahun. Nah, berarti sebenarnya inner child itu dimulainya ketika pas lagi kanak-kanak. Ya, pada usia anak-anak yang tadi gitu ya, 0 sampai 6 tahun gitu. Kalau misalnya 11 tahun, ya berarti kita harus bener nggak ya kayak gitu, itu inner child kayak gitu. Ya, jadi kita harus mentelusuri lagi kayak gitu. Mungkin yang dia ingat pada saat itu adalah 11 tahun itu. Mungkin kita telusuri lagi, balik lagi ke fase-fase anak, mungkin juga ada pengalaman-pengalaman traumatis lainnya atau pengalaman buruk gitu ya. Makanya inner child itu kan suatu peristiwa atau kejadian bisa baik bisa buruk gitu ya yang kita alami pada saat anak-anak kayak gitu. Jadi tidak semuanya inner child itu adalah ke arah yang negatif gitu. Betul, ke arah yang negatif gitu. Ternyata ada juga loh gitu ya proses yang baiknya gitu di inner child itu, karena berdasarkan teori juga ternyata inner child itu bisa menyeimbangkan kehidupan kita kayak gitu ya, bisa menyeimbangkan kehidupan kita gitu. Kita bisa nih belajar dari pengalaman kita masa lalu gitu ya pada saat kecil. Kita bisa mengevaluasi diri kita. Kita bisa mencari makna hidup kita di masa lalu kan gitu ya gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kadang ini yang harus diluruskan sebenarnya. Banyak gitu, bahkan banyak orang yang sekarang gitu sekarang kan lagi gembor-gembornya kesehatan mental ya gitu ya. Inner child aku terluka gitu ya gitu. Nah, oke, kita sudah tahu bahwa inner child mereka mungkin terluka. Ya kayak gitu. Dengan mungkin tanda-tanda atau gejala-gejala yang muncul sekarang gitu. Nah, ketika terluka harus seperti apa kan gitu ya. Jangan terus memperkuat gangguan dengan mengatakan bahwa oke, inner child saya terluka kayak gitu. Terus aja terluka. Terus kalau misalnya sudah terluka, kamu makin terpuruk, ya jadinya lukanya makin lebar, makin besar gitu ya, dan akan susah untuk diobatin kayak gitu. Gitu ya. Oke. Nah, kan sekarang mungkin kalau orang-orang tuh kenalnya kan ya tadi kayak yang Teteh bilang kalau misalnya
inner child aku terluka nih gitu. Tapi luka inner child itu kayak gimana sih teh? Kan kalau misalnya kita luka fisik nih, misalnya kita jatuh terluka kan kelihatan nih. Iya, Tapi betul. kalau inner child kita terluka itu sebetulnya kayak gimana? Kayak gimana ya? Karena kan nggak semuanya sadar gitu ya, Iya. punya kejadian masa lalu yang buruk gitu ya, inner child yang terluka tadi gitu. Karena sebenarnya inner child itu kita simpan gitu ya, kita simpan di dalam long term memory gitu. Bahkan mungkin ada yang dikunci gitu di situ. Mungkin saya tanya sama Wulan juga gitu ya, Wulan inget nggak ya waktu umur 1 tahun, umur 2 tahun gitu ya? Iya kan kayak gitu. Jadi memori-memori itu masuk ke dalam long term memory, dan kejadian banyak kasus kejadian yang buruk itu kita simpan gitu ya, sehingga kalau misalnya kita dalam psikologi ya itu akan kita repress masuk ke alam bawah sadar gitu ya, masuk ke alam bawah sadar. Jadi ketakutan kita pendem tuh di alam bawah sadar dan kita tidak tampakkan hal tersebut. Cuma hal yang dimasukkan di alam bawah sadar itu akan mempengaruhi bagaimana perkembangan kepribadian kita, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bersikap dan berperilaku pada saat ini gitu ya. Jadi yang tadi Wulan nanya gitu, tanda-tandanya apa sih, gejala-gejalanya apa sih gitu ya, apakah saya termasuk inner child yang terluka atau tidak gitu ya gitu. Kan beda kalau fisik kelihatan, kalau inner child itu lebih Gimana ke sih? abstrak banget gitu ya. Masa kayaknya kamu sehat-sehat aja, kamu baik-baik aja gitu ya gitu. Dan banyak juga yang menjudge bahwa kamu mungkin kurang doa, kurang iman gitu ya, udah banyak-banyak berdoa mendekatkan diri sama Tuhan gitu ya, kayak gitu. Banyak yang seperti itu ya. Nah mungkin ini bukan jadi yang saklek ya gitu, bukan jadi yang saklek, tetapi mungkin bisa jadi evaluasi atau renungan bagi diri kita gitu ya. Yang pertama gitu, mungkin tanda-tandanya adalah teman-teman merasa rendah diri gitu ya, rendah diri gitu. Terus suasana hatinya juga tidak stabil gitu ya. Terus mungkin bisa jadi emosional gitu ya, tidak stabil itu bisa yang mudah marah, mudah nangis kayak gitu ya, jadi nggak stabil gitu. Sedikit aja jadi bawa perasaan gitu. Kalau anak-anak sekarang bilangnya baper gitu ya, kayak gitu. Dan bapernya baper yang luar biasa gitu, bukan cuman baper sementara gitu ya, tapi yang mungkin sampai berbulan-bulan dipikirkan dipikirkan terus-menerus kayak gitu ya, jadi overthinking. Nah, itu juga mungkin bisa gitu ya, jadi satu gejala yang mengatakan bahwa emosinya nggak stabil gitu ya, terus atau emosional. Terus juga ketika emosional, ketika baper tadi, dia bingung nih gitu ya, membedakan antara mana yang bercanda, mana yang serius kayak gitu. Nah itu juga bisa kayak gitu ya. Terus ada masalah juga di identitasnya kayak gitu ya, permasalahan di identitasnya. Dia tidak bisa mengenali kekurangan dia gitu ya. Dia tidak bisa mengenali kekuatan dia gitu ya. Banyak orang sekarang juga ya kayak gitu. Banyak yang mudah mengenali kelemahan tetapi sangat sulit gitu ya untuk mengenali kelebihan gitu. Betul, kelebihan atau kekuatan kita. Gitu. Terus ada masalah juga di komitmennya juga. Gitu. Atau juga bisa menjadi orang yang suka menindas kayak gitu ya, suka menindas, suka memberontak kayak gitu. Itu juga bisa jadi tanda bahwa inner child terluka. Terus kurang percaya diri gitu ya, terus jadi berlebihan gitu ya, kebohongannya gitu ya, kebohongan yang berlebihan. Kalau misalnya kita bohong yang cuman ditanya ini sama pasangan gitu karena nggak mau merepotkan, kamu sudah makan? Oh sudah, itu bukan ya kayak gitu. Tapi kalau bohongnya berlebihan, aku ketemu V gitu ya, V itu saudara aku loh gitu misalnya gitu ya. Misalnya gitu, nah itu kan terlalu berlebihan gitu. Nanti mungkin akan kalau udah kebohongannya udah seperti itu, nanti ditutup dengan kebohongan lagi. Nah itu juga bisa jadi tanda inner child-nya bermasalah atau terluka kayak gitu ya. Terus ada juga menjadi orang yang sangat kompetitif gitu ya, terus tidak mau dikalahkan gitu ya, terus atau ketergantungan pada hal-hal yang negatif gitu ya, atau perbuatan yang buruk gitu ya. Terus juga kurang dekat dengan temannya, mungkin tidak punya sahabat, kayaknya punya banyak teman tapi nggak punya sahabat kayak gitu, hubungannya berarti hanya di permukaan saja kayak gitu ya. Itu juga bisa menandakan inner child-nya terluka. Terus berperilaku yang obsesif ya begitu, atau terlalu pasif atau terlalu agresif, itu juga bisa jadi tanda-tanda bahwa kita memiliki inner child yang terluka
gitu. Wow. Banyak ya Banyak tanda-tandanya banget ya. ya ternyata ya Teh. Kalau misalnya ternyata nggak sesederhana itu ya kalau Betul, inner betul, child betul. terluka itu tuh gitu ya. Betul. Ternyata banyak banget tanda-tandanya. Nah, kalau seseorang yang inner childnya terluka itu, apakah dia akan selalu mengalami tanda-tanda ini tuh bakal selalu muncul di dalam diri dia, atau cuma salah satunya misalnya Teh, atau gimana? Ya, kalau itu kan nggak semuanya seperti itu ya, tapi biasanya sih ada beberapa gitu, ya ada beberapa yang ini kok kayaknya aku gitu. Nah bisa nanti diperiksa gitu, benar nggak ya saya memiliki inner child yang terluka, kayak gitu. Bisa mungkin nggak harus diperiksa juga, atau mungkin kalian inget-inget gitu ya, coba untuk menarik lagi atau merecall kembali memori-memori gitu yang terpendam tadi gitu ya, atau long term memory yang kalian kunci rapat-rapat gitu ya, atau ketakutan dulu deh, mulai dari ketakutan. Misalnya ada nih orang yang takut ditinggal gitu misalnya ya, kayak gitu kan ada ya gitu. Aku punya ketakutan takut ditinggal gitu ya, baik sama pasangan ataupun sama teman misalnya kayak gitu ya, atau sama keluarga. Kenapa ya? Nah, kalian tarik lagi tuh gitu ya, memori-memori apa, ada pengalaman apa ya sehingga saya jadinya takut ditinggal kayak gitu. Ya kan? Pasti kan ada suatu trigger ya, pokoknya penyebab lah ya, penyebab yang membuat dia jadi takut seperti itu gitu. Berarti Teh kan kalau misalnya inner child tadi itu kan dari masa kanak-kanak ya gitu ya, dari bisa dibilang dari fase golden age gitu. Nah berarti kalau misalkan seseorang di fase golden age itu dia punya inner child, dan ketika dia tumbuh remaja atau bahkan sampai dewasa, ketika dia punya masalah lagi itu, apakah inner child yang dulu yang masa kecilnya itu berkaitan sama yang sekarang saat ini? Ya, berkaitan. Yang tadi saya jelasin juga bahwa itu adalah proses dari kehidupan kita. Kita nggak bisa mengabaikan, kita tidak bisa melupakan, ya kita hanya bisa menerima bahwa inner child itu adalah bagian dari kita yang sekarang gitu. Ya kan gitu. Dan tadi gitu kan Wulan bilang itu kan masa kecil ya. Nah, berarti kaitannya dengan proses apa gitu ya. Proses mungkin di sini adalah proses nanti pola asuhnya. Itu pola asuh orang tuanya. Gitu, seperti apa pola asuhnya. Iya, berarti pola asuh dari orang tua ini benar-benar menentukan gitu ya, betul. Gimana terbentuknya satu inner child itu gitu ya. Betul. Karena kan emang tadi ternyata inner child itu bukan cuman sesuatu yang negatif aja, tapi ada juga yang positif. Betul. Jadi pola asuh yang kayak gimana sih Teh yang bisa yang membentuk inner child itu jadi negatif ataupun jadi positif? Ya. Tadi saya koreksi ya, pola asuh itu bukan cuma dari orang tua ternyata kayak gitu ya. Pola asuh itu bisa dari macam-macam ya kayak gitu. Jangan-jangan di rumahnya ada bibinya, ada neneknya gitu ya. Nah, jadi pola asuh yang dia terima gitu ya, itu bisa macam-macam gitu ya. Yang menyebabkan inner child sendiri ya sebenarnya ada 3 dulu, saya jelasin dulu pola asuh gitu ya. Ada 3 jenis pola asuh di sini. Ada encounter group parents gitu ya, itu lebih ke dimana orang tuanya itu lebih fokus kepada relasi sosial kayak gitu ya. Jadi orang tuanya sendiri sangat menghargai hubungan relasi sosial, tapi di luar kayak gitu, tidak di dalam keluarganya, sehingga pada pola asuh ini mereka lebih memperhatikan atau lebih mementingkan kehidupan relasi sosialnya kayak gitu ya, dan sedikit mengabaikan atau bahkan mengabaikan keluarganya atau kepentingan keluarganya. Jadi lebih mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan keluarganya. Itu di pola asuh yang encounter group parents gitu. Terus ada pola asuh otoritarian. Otoritarian itu lebih ke otoriter gitu ya. Jelas ya, otoriter kan berarti kan banyak tuntutan, banyak hukuman kayak gitu ya, nggak mau dengerin anak kayak gitu ya, ngerasa bahwa orang tuanya merasa benar terus, anaknya tidak boleh membantah, anaknya harus mengikuti gitu ya, mengikuti apa yang diperintahkan gitu ya, apa yang diatur oleh orang tuanya kayak gitu. Itu otoriter gitu ya. Dan di situ pasti akan berdampak nih, di pola asuh otoriter ini pasti akan berdampak sekali gitu ya dengan anaknya gitu ya, dengan anaknya. Anaknya bisa jadi sulit untuk mengambil keputusan karena selalu dikendalikan ya kayak gitu. Dia mungkin belajar mau gitu ya, mau mengikuti apa yang dikatakan orang tuanya, nurut sih gitu. Anakku nurut kok, tapi nurutnya nurut seperti apa gitu ya. Jangan-jangan nurut takut karena takut dikasih hukuman, takut dimarahin dan seterusnya kayak gitu ya. Anakku nurut ya,
nurut, tapi lebih bukan karena keinginan dia kayak gitu. Dia sulit untuk mengungkapkan apa minatnya gitu ya, apa yang dia rasakan kayak gitu, apa yang dia inginkan. Nah itu untuk dampak dari orang tua dengan cara mendidik otoriter kayak gitu. Anaknya pasti akan sulit untuk mengambil keputusan kayak gitu ya. Kebayang ya kalau misalnya dia dewasa, dia sulit mengambil keputusan secara mandiri ya kayak gitu, gimana nih gitu ya kedepannya. Dia jadi nggak terampil untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, padahal kan ketika kecil permasalahannya mungkin nggak terlalu berat, tapi ketika dewasa semakin banyak peran, semakin banyak tugas gitu ya, tugas berkembang, kan harus dituntut untuk terampil menyelesaikan masalah secara mandiri kan gitu. Problem solvingnya, decision makingnya, pengambilan keputusannya itu harus harus bagus gitu. Gitu, kalau enggak ya kebayang kan seperti apa gitu. Terus yang terakhir adalah otoritatif. Nah kalau otoritatif ini lebih ke orang tua memang punya pengendaliannya terhadap anaknya, tetapi dalam pola asuh otoritatif ini berbeda dengan otoritarian gitu ya, berbeda dengan otoritarian. Mereka dengan pola asuh otoritatif ini dia lebih ke pengendalian, tetapi masih diajak diskusi gitu ya. Diajak diskusi itu masih oke gitu, masih menerima, mendengarkan gitu ya, mendengarkan apa yang dikatakan anak gitu ya, dan lebih ke mengarahkan aja, ayo nak kita berdiskusi kayak gitu, tapi dengan pengendalian dan pengawasan yang baik kayak gitu. Cuman anaknya memang diajarkan untuk lebih ayo mandiri, ayo kita diskusi, apa nih yang bagus menurut kamu, seperti apa kayak gitu. Gitu paling ya gitu, itu dari pola asuhnya. Gitu. Jadi berarti pola asuh itu baik itu dari orang tua ataupun dari orang lain yang ada di rumah gitu ya, itu benar-benar berdampak pada pembentukan inner child gitu ya. Betul. Nah, oke Teh. Kalau misalnya terkait anak-anak gitu ya kan Teh ya, kan ke orang tua atau lingkungan keluarga itu kan jadi lingkungan pertama nih buat anak-anak, pembentukan karakter anak. Betul. Gitu. Nah, bisa nggak sih Teh kalau misalnya inner child itu dibentuk itu karena misalnya inner childnya orang tua, jadi ada inner child orang tua yang mungkin yang belum selesai, ada luka di masa lalu di orang tua yang belum selesai, itu bisa berdampak nih pada jadi ke inner childnya anak gitu. Jadi kayak istilahnya mungkin jadi turunan gitu kan. Sebenarnya bukan turunan ya, itu kayak lingkaran hitam sebenarnya ya kayak gitu. Jadi orang tuanya punya inner child yang tidak terselesaikan, yang terluka, akhirnya dia lampiaskan gitu ya, gitu, dia lampiaskan ke anaknya kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya jadi suatu permasalahan ya kayak gitu. Bahkan dia kayak menularkan penyakit dia gitu ya, ya kan, menularkan penyakit dia sama anaknya, dan itu yang bahaya kayak gitu. Ya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nih kita gitu ya sudah sadar kayak gitu bahwa saya punya inner child yang terluka, ya coba kayak gitu. Apa sih yang membuat saya terluka kayak gitu ya. Coba bangkitkan lagi memori-memori lagi gitu ya. Kenapa saya bisa sampai terluka? Penyebabnya seperti apa kayak gitu ya. Ketika kita sudah tahu penyebabnya, kita sudah tahu sumber masalahnya, maka kita cari gitu ya solusi yang tepat untuk penyebab tersebut agar sembuh gitu ya, agar pulih. Itu seperti apa? Karena kalau luka bisa kita obatin ya. Itu luka apapun, mau luka fisik, mau luka psikis, pasti kita obatin. Hanya saja beda pengobatannya dan prosesnya lebih lama. Kalau misalnya suka fisik, oke, kita luka nih kebeler gitu ya, sehari 2 hari mungkin bisa sembuh, bahkan lukanya bisa hilang gitu. Tetapi kalau luka batin nggak bisa gitu ya, dan memang prosesnya harus sabar gitu. Ya kan harus sabar kan, karena sudah bertahun-tahun lamanya gitu ya, sudah bertahun-tahun lamanya, jadi ya harus sabar kayak gitu. Nggak bisa ibaratnya datang nih dia ke psikolog gitu ya, aku mau sekali pertemuan selesai, sekarang kamu umur berapa? 26, kita harus membenahi 26 tahun gitu ya, yang sudah terluka gitu ya, nggak bisa gitu. Oke, berarti emang kita harus kalau sebagai orang tua berarti kita harus selesaikan dulu ya inner child kitanya. Betul. Kalau misalnya ada pengalaman yang buruk ya berarti harus kita selesaikan dulu sih pengalaman buruk itu. Supaya tidak menularkan ke anaknya gitu ya ternyata. Oke. Nah, tadi kalau misalkan terkait dengan pola asuh dan inner child,
dampak dari pola asuhnya sendiri itu untuk pembentukan inner child itu gimana sih Pak? Ya, dampak dari pola asuh sebenarnya balik lagi ke persepsi gitu ya, ke persepsi anaknya. Ketika anak dimarahin gitu ya, ada yang mempersepsikan bahwa ibu galak, ibu benci aku ya gitu. Ada yang kayak gitu ya gitu. Tapi ada juga anak yang mengatakan bahwa ketika saya dimarahi, oh ya memang saya salah dan wajar ibu marah kayak gitu ya. Kenapa ibu marah? Mungkin ya itu bentuk dari perhatian ibu gitu. Ada juga yang seperti itu kayak gitu. Jadi tergantung lagi persepsi dari si anak ini. Balik lagi ya dari persepsinya kan, pola asuh itu kan bagaimana cara orang tua mendidik dan lalu dipersepsikan sama anaknya itu seperti apa kayak gitu. Nah, ketika anak memiliki inner child yang terluka gitu, dia harus sadar dulu gitu. Yang pertama ya, dia harus sadar dulu. Dan ketika dia sadar tapi penerimaannya buruk, maka akan keluarnya juga akan buruk gitu ya. Dia berinteraksi dengan lingkungannya juga dia akan buruk. Ada lagi yang dia sadar nih gitu ya, dia sadar dia memiliki inner child yang terluka gitu ya, tapi dia berusaha untuk menerima gitu, menerima dengan baik. Oh ya itu kan bagian dari hidup saya gitu ya. Dia sudah menerima dengan baik, maka dia juga bisa berperilaku atau bersikap dengan baik juga kayak gitu, dengan baik juga. Terus juga ada yang dia sadar dia punya inner child yang terluka, terus dia bisa mengelola inner child yang terluka itu gitu ya, maka dia bisa tuh menampilkan sisi-sisi positif dia gitu. Dia bisa mengevaluasi diri dia dengan baik gitu. Oke, berarti tergantung bagaimana cara kita memandang inner child itu sendiri. Betul, gitu ya Teh. Oke, nah kalau belakangan kan banyak inner child itu selalu yang negatif ya Teh. Terus kalau inner child yang positif itu gimana sih cara kita untuk mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari gitu? Karena kan yang selalu dibahas tuh luka batin, terus sesuatu yang negatif, terus gitu. Seolah-olah kalau inner child itu ya pasti hubungannya tentang trauma atau misalkan tentang sesuatu yang buruk lah yang pernah terjadi di kehidupan kita. Betul. Padahal kan sebenarnya sifat inner child itu adalah sifat yang energik gitu. Pada saat anak-anak kita energik banget ya, kayak gitu, aktif gitu ya. Energik, aktif, apakah itu hal yang negatif? Enggak, positif loh kayak gitu. Kita punya rasa ingin tahu yang tinggi kayak gitu. Kita bisa kreativitas kita diasah banget pada masa kecil ya kayak gitu. Terus keingintahuan kita juga luar biasa sekali kayak gitu. Nah, sebenarnya inner child itu adalah yang tadi kayak gitu, ada energi yang bagus gitu ya di situ gitu ya, energi yang bagus. Terus kebutuhan kita kayak gitu, kebutuhan kita harus terpenuhi memang gitu. Nah, mungkin yang terluka adalah kebutuhannya tidak terpenuhi gitu ya. Kalau anak kecil kan aku mau makan, gimana caranya, pokoknya aku harus makan gitu ya gitu. Tapi seketika sudah bertambah dewasa, adanya norma pembelajaran gitu ya, sikap sopan santun, nah itu yang lama-lama kita pendam gitu ya, masuk ke long term memory, bahkan ke alam bawah sadar kayak gitu. Nah, coba ingat-ingat kembali kayak gitu ya, ingat-ingat kembali energi itu, energik tadi kayak gitu ya, kreativitas tadi kayak gitu. Coba pelan-pelan hilangkan beban-beban tadi gitu, supaya kita juga bisa menjadi individu yang energik juga dengan energi yang positif gitu. Oke. Iya, kadang kita kan lebih banyak nih ngingetnya sesuatu yang negatif terus, betul. Tapi yang positifnya kadang kita lupain. Iya. Kayak apa? Ibarat ini rusak susu sebelanga gitu ya gitu. Jadi ingetnya yang negatif. Betul, terus, kayak gitu. Karena pengalaman yang negatif itu lebih membekas kayaknya. Betul. Dibanding yang menyenangkan atau yang positif. Ya, sama gitu. Kan kayak tadi ingetnya kekurangan aja gitu. Tapi kelebihan kekuatan itu susah banget untuk ditarik kayak gitu ya. Sama seperti itu. Ya itu memang banyak ya bukan sifat dasar manusia, tetapi banyak manusia yang seperti itu. Nah, sekarang ketika sudah tahu, ayo kita berubah gitu ya. Kita pelan-pelan, kita berproses untuk ke arah yang lebih baik gitu. Berarti sebenarnya dengan inner child yang positif itu bisa membantu juga dong Teh untuk menyembuhkan luka batin kita atau inner child kita yang negatif. Bisa kayak gitu. Memang ada beberapa cara gitu ya, atau ada nanti tahapan-tahapan gitu cara untuk mengobati atau merangkul inner child kita yang luka gitu ya, yang terluka gitu atau luka batinnya.
Yang pertama kita harus sadari dulu gitu ya, kita memiliki inner child gitu ya, baik itu inner child yang positif ataupun yang negatif, baik itu yang menyebabkan trauma ataupun tidak gitu ya. Kita harus terima dulu bahwa inner child itu adalah bagian dari kehidupan kita yang akan mempengaruhi kita saat ini gitu ya. Jadi jangan menolak bahwa kita punya pengalaman yang mungkin yang buruk gitu ya di masa lalu gitu. Terus yang kedua, coba kita mundur gitu ya ke belakang, kita gali lagi, kita recall kembali gitu ya, memori-memori kita ya, di long term memory kita panggil lagi gitu kan. Terus coba kita panggil inner child kita gitu ya, kita dengarkan gitu, apa sih kebutuhan kamu yang belum terselesaikan, atau masalah kamu apa sih gitu ya, supaya kita bisa cari tahu solusinya tadi gitu ya. Kita dengarkan gitu, kamu maunya apa gitu, tapi tolong pada saat pemanggilan inner child itu gitu ya, itu jangan fokus pada hal-hal yang negatif saja, tetapi ada hal-hal yang positif yang bisa kita pelajari di situ gitu ya. Karena banyak sekali orang yang hanya fokus kepada inner child yang negatif gitu, padahal kita tahu ya, masa kanak-kanak ya pasti ada kita ketawanya, ada happy-nya gitu, nggak selamanya kita nangis terus kan gitu. Nah, terus yang ketiga, coba renungkan dan tenangkan diri kita gitu ya. Ketika tadi sudah berkomunikasi dengan inner child yang terluka, tapi jangan fokus sama hal yang negatif, kita tenangkan diri kita ya, bisa dengan melakukan relaksasi pernafasan gitu ya. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, keluarkan lewat mulut gitu ya. Dan itu bisa berulang kali supaya kita lebih rileks, lebih tenang kayak gitu. Kemudian kita cari tahu nih kayak gitu, oh iya, tadi penyebabnya ini loh, permasalahannya, akar masalahnya ini loh, jadi solusinya seperti apa ya gitu. Nah, kita sudah dewasa seharusnya ya, idealnya kita sudah banyak belajar gitu ya, banyak pengetahuan, banyak ilmu yang kita dapatkan gitu ya gitu. Nah, ketika dulu kita tidak bisa menyelesaikan masalah, seharusnya dengan keterampilan dan pembelajaran yang sudah kita peroleh saat ini, kita harus bisa lebih solutif gitu ya. Kita bisa lebih mencari solusinya gitu terhadap masalah kita gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan proses itu semua dan secara mandiri kita tidak bisa mengatasi dengan baik ya gitu. Kalau teratasi dengan baik ya bagus kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa teratasi dengan baik, kita tidak bisa menyelesaikan, bahkan luka batinnya ya gitu, atau inner child yang terluka itu semakin parah, semakin mengganggu aktivitas kita, maka kita harus cari profesional gitu. Jadi jangan diabaikan begitu saja gitu, karena banyak juga yang akhirnya mengabaikan, nanti juga hilang dengan sendiri gitu. Gitu. Kalau Wulan pernah nggak ada cerita yang tentang inner child? Kalau dari aku pribadi sih enggak ya Teh ya, cuman temenku itu pernah. Jadi dia pernah ikut salah satu kelas, aku lupa sih kelas apa, kalau nggak salah kelas meditasi gitu. Nah di situ dia sempat cerita kalau misalkan dia ketemu sama diri dia yang usianya itu 17 tahun, terus dia juga ketemu sama diri dia yang 5 tahun, dan di situ dia ngobrol sama diri dia yang usia 17 tahun dan 5 tahun itu. Tapi yang uniknya tuh pas di ngobrol sama yang diri dia yang usia 5 tahun itu, dia nangis sampai sesenggukan gitu. Terus sampai dia ngerasa kalau misalkan aku sayang banget sama diri aku yang waktu usia 5 tahun itu loh Teh. Kayak gitu sih paling Teh. Iya, kan berarti kan ada komunikasi ya kayak gitu. Berarti cara-caranya itu bisa dipakai kayak gitu. Kita panggil kembali gitu ya, panggil kembali inner child kita kayak gitu. Seperti apa sih gitu. Tanyakan kembali, apa sih masalah kamu gitu kan ya gitu. Terus kita obrolkan, mau nangis mau apa silahkan gitu. Tetapi habis itu harus bisa menenangkan diri kayak gitu ya. Nah, saya nggak tahu gitu ya temennya Wulan itu apakah sampai menenangkan diri terus mengevaluasi diri kayak gitu ya. Apa nih yang harus saya lakukan gitu. Selanjutnya seperti apa kayak gitu. Ya, dan ternyata memang beberapa klien saya juga saya ajarkan seperti itu gitu ya. Coba deh ingat-ingat kembali gitu, apa sih gitu ya yang yang kamu butuhkan pada saat kecil gitu ya, pada saat masa lalu itu, pada inner child itu kamu butuh apa gitu. Tetapi sekali lagi jangan fokus terhadap hal-hal yang negatif gitu ya, inner child yang negatif. Kalau
kamu fokus sama inner child yang negatif gitu ya, maka kamu akan jadi terpuruk. Sekarang pilihannya ada di diri kita masing-masing. Kamu mau terpuruk atau kamu mau bangkit dari keterpurukan. Oke, berarti Teh kalau misalkan kita kan tadi kita harus memanggil atau misalkan berkomunikasi nih sama diri kita di masa lalu yang pada saat itu inner child kita terluka gitu ya Teh. Nah, caranya sendiri untuk mengajak ngobrol diri kita sendiri tuh kayak gimana sih Teh gitu kan? Kadang ya gimana ya, untuk membuka sesuatu yang buruk atau yang tidak menyenangkan kan itu bikin diri kita tuh jadi capek gitu ya Teh. Nah itu harus digimanain sih? Iya, apalagi itu kan masuk ke long term memory ya gitu. Yang tadi saya bilang masuk ke alam bawah sadar, dikunci, digembok mungkin ya, mungkin dipager gitu ya. Jangan sampai nih keluar gitu kan. Nah, kalau misalnya seperti itu memang kita harus harus sadar dulu sih sebenarnya. Harus sadar bahwa kita punya inner child yang tadi dari gejala-gejala tadi kita harus care gitu ya, kita harus aware gitu, harus care, harus aware sama diri kita sendiri. Kita memiliki nggak gejala-gejala inner child yang terluka tadi? Ketika kayaknya aku punya nih gejala-gejala atau tanda-tanda bahwa inner child saya terluka, berarti harus menerima kayak gitu, menerima bahwa saya punya inner child yang terluka, tidak boleh ada penolakan gitu ya, karena yang tadi mau dikunci, digembok itu berarti kan ada penolakan ya, supaya inner child-nya nggak keluar nih kayak gitu. Ternyata kalau misalnya seperti itu ya lepas dulu gemboknya, lepas dulu kuncinya. Kalau kuncinya nggak tahu di mana, cari kuncinya kan gitu ya. Yang tahu siapa kuncinya? Ya kita sendiri yang tahu kayak gitu. Cara-caranya seperti apa ya kita sendiri kayak gitu. Tapi minimal kita harus bisa menerima bahwa kita punya pengalaman buruk di masa lalu. Ketika kita sudah menerima, jangan fokus ya ke hal buruk tersebut, tapi fokuslah ke caranya supaya hal buruk itu tidak berlarut-larut gitu ya, dan tidak menyebabkan kita jadi orang yang tidak sehat secara mental gitu. Oke, berarti intinya kita harus bisa terima dulu kalau ya setiap dari diri kita itu pasti ada satu pengalaman, baik itu yang baik ataupun juga yang buruk. Betul. Nah, untuk ngobatin itu berarti kita juga harus terima kalau misalkan pengalaman buruk yang kita kunci ini harus bisa kita terima, kita akan coba rubah ya, jadi nggak difokusin di situ terus. Iya betul gitu. Ketika kita nanti juga sudah memperbaiki diri kita lebih baik, wah itu akan menjadi individu yang sempurna dan siap gitu ya, segala sesuatu yang ada di depan kita, permasalahan yang mungkin terjadi sama diri kita, kita siap gitu, dan jadi orang yang adaptif, jadi orang yang lebih sehat secara mental. Gitu ya berarti ya Teh. Betul. Oke, Sobat Mamhib, informasi yang tadi Teh Dia kasih itu udah sangat lengkap nih tentang apa sih sebenarnya inner child, dan terus inner child itu terbentuknya dari mana, dan juga gimana sih cara mengatasi inner child yang terluka. Nah, inner child itu ternyata bukan cuman yang negatif aja, tapi ternyata juga ada yang positif juga gitu. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini kali ya Teh ya. Iya. Nah, terima kasih banyak nih Sobat Mamhi udah nonton videonya sampai habis. Nah, jangan lupa untuk tonton juga video-video yang lainnya. Makasih banyak ya Teh Dia. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di video lainnya ya Sobat Mamhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.